Pemirsa, saya Tarsaleh Putra Wikana. Saat ini berada di Museum Lampung. Kita ingin mengetahui lebih jauh koleksi yang ada di Museum Lampung. Mari ikuti saya. Museum Lampung Ruwai Jurai yang beralamat di Jalan Zainal Arifin, Pagar Alam nomor 64, Raja Basah, Bandar Lampung. Diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Dr. Fuad Hasan, pada tanggal 24 September tahun 1988. Nama Ruwai Jurai diambil dari tulisan Sai Bumi Ruwai Jurai, dari logo resmi Provinsi Lampung yang penggunaannya diresmikan sejak 1 April 1990. Saat memasuki era otonomi daerah, museum tersebut beralih status menjadi UPTD di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Makna dari kedua kata Ruwa Jurai merupakan dua tangkai jalur keturunan penduduk Lampung, yakni penduduk asli dan pendatang atau ketransmigrasian. Koleksi Museum Lampung terbagi menjadi 10 jenis, yakni koleksi biologika, geologika, etnografika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, seni rupa, teknografika, dan keramologika. Selain itu, berbagai benda peninggalan zaman prasejarah, zaman Hindu-Buddha, zaman kedatangan Islam, masa penjajahan atau kolonial, dan pasca kemerdekaan yang ditampilkan pada bagian tersendiri. Koleksi terbanyak adalah etnografika, yang jumlahnya mencapai 2079. Koleksi tersebut mencakup berbagai benda buatan manusia yang diproses pembuatan dan pemakaiannya menjadi ciri khas dari kebudayaan masyarakat Lampung. Berikut beberapa lokasi benda-benda bersejarah yang disimpan di Museum Lampung yang disampaikan Kepala Museum Lampung Budi Supriyanto kepada CTV Sumatera. Ini adalah salah satu lemari yang menyimpan tentang pahlawan nasional Haji Muhammad Mangunkusumo. Ini adalah pahlawan yang meninggal dimakamkan di makam pahlawan Tanjung Karang. Semasa hidupnya perjuangan beliau lebih banyak dilakukan di wilayah Surabaya atau Jawa Timur, dan kemudian pernah menjadi residen di Lampung. Bro, emang aman minum extra jus setiap hari? Aman dong. Ini kan udah dapet izin dari Bepom. Emang nggak bikin sakit? Lalu jangan langsung sendiri dong. Lo baca dong kandungannya. Ginseng Korea, Royal Jelly, dan kaya akan vitamin. Tapi kan... Masih belum puas juga. Udah mendingan lo nonton IGTV Extra Jos. Nah buat kalian, jangan lupa pantengin terus IGTV-nya Extra Jos. Waspada virus, cuci tangan yang benar, hindari kerumunan, dan jaga daya tahan tubuh. Minum Bintang 7 Panas Dalam 3 kali sehari dengan vitamin C ASLI, alang-alang, selasi, lidah buaya. Panas dalam lewat, daya tahan tubuh kuat.
dan fauna yang ada di Lampung. Dimana kita tahu di Lampung kita punya hewan endemik berupa harimau Sumatera, dan kemudian kita juga punya gajah yang ini ukurannya lebih kecil karena memang ketika mati dalam ukuran masih kecil karena ditinggal mati oleh induknya. Ini adalah koleksi yang berkaitan dengan Gunung Anak Krakatau. Ini adalah Pabung, kemudian itu adalah apa? Kemudian kita juga mempunyai diorama yang bisa dijadikan sebagai gambaran dari keadaan Gunung Anak Krakatau. Sampai dengan sekarang, Gunung Anak Krakatau masih aktif dan mengalami letusan 2-4 tahun sekali. Ini adalah sebagian dari kekayaan alam yang ada di Lampung yang kita pamerkan di sini. Ini ada batu akik, kemudian ada batu pasir, ada minyak bumi, kemudian ada batu belanting dan batu kuala. Ada banyak lagi yang lain yang tidak bisa kita pamerkan di sini. Kedepan kita akan memamerkan yang lebih baik lagi dari ini, yang berkaitan dengan penemuan emas yang memang sekarang sudah ditemukan di Lampung. Ini adalah salah satu temuan yang penting di Lampung. Ini adalah bejana perunggu. Di Indonesia, temuan ini hanya ada di 5 lokasi. Yang pertama di Kerinci, di Jambi, kemudian di Sabang, Madura, dan di Subang, dan yang terakhir di Kalimantan. Dan ini yang di Lampung. Dari semua temuan itu, yang milik Lampung, yang dimiliki oleh Museum Negeri Provinsi Lampung, ini ada yang ukuran yang paling besar dan bentuknya ada yang paling utuh. Dan ini merupakan temuan koleksi yang langka dan sangat penting bagi Provinsi Lampung karena memperlihatkan kebudayaan Lampung di masa prasejarah sudah memasuki ke zaman perunggu. Ini adalah prasasti Palatasema. Ini adalah prasasti yang menandakan Lampung masuk ke masa sejarah. Prasasti ini berdasarkan aksaranya diperkirakan berasal dari abad ke-7 dan dibuat oleh Kerajaan Sriwijaya. Ini adalah lemari yang memamerkan koleksi-koleksi yang terkait dengan pengaruh agama Hindu yang ada di Lampung. Jadi ini adalah arca-arca yang menggambarkan dewa-dewa yang terkait dengan agama Hindu. Ini adalah lemari yang memamerkan koleksi masuknya pengaruh Buddha di Lampung. Di sini bisa diperlihatkan arca-arca yang berkaitan dengan keagamaan Buddha. Itu ada fragmen kepala Buddha. Kemudian ini juga ada alutsara yang menggambarkan bagaimana Buddha menyebarkan kebaikan di muka bumi. Kemudian ini ada mangkok zodiak yang dipergunakan untuk menetapkan hari-hari baik bagi penganut agama Buddha. Baik, ini adalah koleksi yang menggambarkan tentang penyebaran agama Islam yang masuk ke Lampung, di mana kita memamerkan berbagai peralatan yang berkaitan dengan peralatan peribadatan. Itu ada kita sembahyang, kemudian ada masjid, dan ini yang berkaitan dengan Al-Quran, kemudian buku fikih
dan yang berkaitan dengan hiasan dinding dan stempel. Jadi Islam pada masa itu di samping bagian dari peribadatan masyarakat Lampung juga sudah berpengaruh pada pemerintahan. Dalam hal ini menggunakan aksara Arab pada stempel. COVID-19 melanda, jangan biarkan hoax merajalela. Akhir-akhir ini perhatian seluruh dunia tercurah kepada coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dahsyatnya, pandemi global ini tak pelak membuat banyak orang resah, panik, dan bahkan tertipu. Penanganan COVID-19 tidak bisa dilakukan secara parsial, namun wajib melibatkan seluruh elemen, baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Semua ada kisahnya, jutaan tweet, status Facebook, chat WhatsApp, dan macam-macam. Ada kisah heroik, inspiratif, solidaritas antar bangsa, motivasi, dan juga lebih banyak hoax. Teman, informasi yang benar sangat diperlukan. Bukan hanya sekedar untuk mengupdate status, tapi lebih dari itu, informasi ini bisa menjadi data acuan untuk koordinasi bantuan, penanganan kasus, dan lain sebagainya. Tapi apalah gunanya bila kita tanpa sadar tidak bersikap bijak? Bijak untuk memilih dan memilah mana informasi yang seharusnya kita share. Jangan menjadi gagap terhadap informasi. Kenali dan cari sumber rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Panik dan kemudian share informasi hoax bukanlah solusi. Malah bisa mengancam kita terisolasi di lapas. Untuk itu, mulai sekarang, bijaklah menyebarkan informasi yang benar dan berguna. Jangan biarkan COVID-19 dan hoax merajalela. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Ini adalah koleksi filologika. Filologika itu adalah tulisan dan naskah kuno. Di Museum Lampung kita punya berbagai media yang di atasnya dituliskan tulisan naskah kuno. Ini ada yang di atas bambu seperti ini, kemudian ini ada yang di atas tanduk, kemudian ini ada yang di atas rotan, dan ada yang di kulit kayu dan daun rotan. Ini adalah merupakan bagian dari kasanah budaya berkaitan dengan biologi yang ada di Lampung. Ini adalah lemari yang memamerkan koleksi historika atau koleksi sejarah, di mana di dalamnya berkaitan dengan bagaimana perjuangan bangsa di masa itu melawan kolonial. Di sini kita memamerkan berbagai perlengkapan yang dipergunakan oleh Raden Intan dan pasukannya untuk melawan kolonial. Ini di sini ada senjata yang dipergunakan oleh penggawa Raden Intan. Kemudian ini ada tutup yang waktu itu dipergunakan bukan hanya untuk kesenian, tapi bagian juga menjadi perjuangan Raden Intan untuk mengetahui atau memantau musuh di masyarakat, sehingga kekuatannya bisa diperhitungkan dan mereka bisa menyerang pada saat diperlukan. Baik, jadi kita saat ini berada di museum namanya Wilayah 2, tepatnya di ruang tempat ini. Kemudian ini bisa menjelaskan. Nah, ini artinya kita masuk ke masa new normal. Apa yang dilakukan di museum? Ya, dengan adanya COVID-19 ya, ini pengaruh juga ya kepada kita untuk bekerja harus diterapkan SOP tersendiri untuk bisa menjaga perlindungan kita. Nah, sekarang kita sudah punya SOP terkait dengan norma. Yang pertama ini yang berkaitan dengan SOP perlindungan
kita akan periksa oleh petugas, perawat, dan kemudian mereka wajib cuci tangan. Dan masuk ke museum juga kita batasi jumlahnya. Jadi kami punya kebijakan maksimum 50 dengan kebijakan 25 di lantai 1, 25 di lantai 2. Dan pada saat dikeliling nanti petugas akan mengingatkan terus untuk mereka diperbolehkan. Nah, itulah upaya yang kita bisa lakukan agar informasi tentang museum bisa diperluas kepada masyarakat dan masyarakat tetap bisa punya pengalaman berkunjung. Selama ini kita tutup, mereka menanyakan kapan museum. Ini tadi aja baru kita sudah ada keluarga yang datang. Kemarin ini banyak sekali yang menanyakan karena mungkin museum menjadi alternatif dengan untuk wisata lain ya. Ini kan kita jadi wisata edukatif, anak-anak bisa berwisata juga bisa belajar ya berkaitan dengan sejarah dan budaya. Ya, lalu Gus Budi mungkin upaya-upaya selain disampaikan tadi, ini kan kita sudah ada IT semacam informasi melalui penyebaran daring istilahnya. Apakah upaya ini di Museum Lampung sudah direncanakan seperti apa Pak? Ya, ini sekarang baru mau kita dengan kita sudah buka seperti ini karena kemarin kita melakukan penataan, artinya benda yang ada di sini kita mau kita tarik dulu ke storage. Nah, sekarang sudah ditata. Artinya nanti informasi yang ada di gedung ini kita akan buatkan segmen-segmen ya. Ini kan berkaitan dengan banyak hal. Seperti di lantai bawah itu ada sejarah lingkungan alam. Nanti secara tersendiri itu kita jadikan segmen seperti bisa disampaikan sebagai untuk bisa disampaikan untuk kunjungan virtual. Jadi teman-teman barangkali kita undang untuk kunjungan virtual, nanti kita akan buatkan segmen-segmen kunjungan di museum, misalnya yang berkaitan dengan sejarah lingkungan alam, kemudian berkaitan dengan sejarah Lampung, dan kedua tentang sejarah Lampung. Nanti kita buatkan seperti itu. Karena baru dibuka, kita akan terus membuat hal seperti itu sehingga kalaupun kunjungan karena ada protokol tadi, bisa sekolah juga kan diliburkan, nah mereka tetap bisa menikmati lewat streaming kan? Ya. Atau nanti sengaja konten-konten YouTube yang kita buat tentang Museum Lampung yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran sehingga bisa mendukung pengetahuan yang berkaitan dengan sejarah Lampung. Menjaga kebersihan badan adalah cara yang paling dianjurkan untuk menangkal virus corona. Salah satunya adalah dengan mencuci tangan secara tepat dengan air yang mengalir. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, basahi kedua tangan dengan air. Kedua, tuangkan sabun secukupnya atau balurkan sabun secara menyeluruh pada telapak tangan. Ketiga, gosokkan kedua telapak tangan. Keempat, gosokkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri sehingga jari-jari kedua tangan saling terkait. Gosokkan jari-jari tersebut hingga ke sela-sela ruas jari, lalu lakukan sebaliknya. Kelima, gosokkan kedua telapak tangan dengan jari terkait. Keenam, hadapkan kedua telapak tangan hingga posisi jari saling mengunci, lalu gosokkan dengan bergantian. Ketujuh, gosok jempol kiri dengan tangan kanan secara memutar, lalu lakukan sebaliknya. Kedelapan, jari tangan kiri dikuncupkan, lalu gosokkan secara memutar pada telapak tangan kanan, lalu lakukan sebaliknya. Kesembilan, putar dan gosokkan tangan kiri dengan tangan kanan hingga ke pangkal tangan, lalu lakukan sebaliknya. Kesepuluh, bilas kembali dengan air yang mengalir dan keringkan tangan dengan sempurna. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa dilakukan dengan baik. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Tadi dijelaskan oleh saudara kita bahwa ini kan museum yang dibangunkan itu aja. Nah, bagaimana upaya supaya menarik pengunjung lebih happy, seperti kalau kita masuk kafe kan ada hiburan, ada ini, kira-kira apa dari museum sendiri? Tidak sama antara mall dengan kafe dengan museum. Kita punya SOP sendiri. Kalau kita samain mall dengan kafe dengan museum, seperti tadi dibilang itu aja. Mungkin orang ini belum pernah datang secara utuh ke sini, yang bilang itu aja. Coba datang ke sini, kemudian kita gali dari satu sisi saja, barangkali dari satu lemari itu banyak sekali informasi yang bisa diambil sebenarnya. Tapi kalau kita samakan ini dengan mall misalnya, melihat barang yang disajikan misalnya kemeja yang kemarin juga itu mereknya, ya orang juga mungkin tidak tertarik. Tapi kalau kita menggali, artinya mungkin kita akan arahkan ke situ sekarang ya, bahwa informasi yang kita sebarluaskan mediumnya tidak hanya pameran ini, tapi juga menggunakan media medsos, sehingga orang punya alternatif lah kita menyebarkan informasi itu di samping yang memang di museum. Yang dilaksanakan dalam rangka ke depan dari museum sendiri bisa diceritakan. Ya, kita selalu berusaha supaya kita dikenal banyak orang. Makanya kita itu nggak diam di museum, tapi selalu melakukan kunjungan-kunjungan dan pameran di luar museum. Sebagai contoh, kita ada penyelenggara museum di desa, yang di dalamnya kita melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan yang saya dan peraturan museum, dan juga melakukan pameran yang berkaitan dengan koleksi museum. Tujuannya nanti mereka itu istilahnya berkunjung balik ke museum. Tujuan kami itu. Makanya di dalam kegiatan-kegiatan itu biasanya kita memancing kepada mereka untuk yang baru itu hadir, nanti selama 1 tahun di masa kita kegiatan mereka bisa datang gratis. Harapannya ke depan mereka ketika melihat dan bisa memanfaatkan informasi yang ada di sini, ke depan mereka akan berulang datang lagi ke sini. Dan kita juga berupaya nanti ke depan di lantai bawah kita akan, supaya tadi enggak itu aja ya, kita mau mengadakan pameran temporer yang ganti-ganti terus koleksi. Di lantai bawah ada space kosong, itu kita akan ganti koleksinya, kita akan bikin cerita khusus ya. Misalnya contoh kita bercerita tentang kekayaan lada di Lampung, itu judulnya tentang emas hitam di Lampung. Nanti ya, koleksinya berkaitan dengan lada. Nah itu nanti kita akan ganti ini 1 bulan, ganti lagi 1 bulan. Nah, jadi dalam kurun waktu 1 tahun bisa berganti-ganti, dan itu menjadi sesuatu yang nuansa baru terus. Itu kita rencanakan ke depan. Ya, ini keadaan COVID-19 ini tentu pengaruhnya besar ya. Iya. Jadi kemarin kita sempat tutup karena memang semua museum tutup, sehingga mengakibatkan kita tidak ada kunjungan. Nah, tapi ada perspektif baru. Makanya kemudian kita akan menggunakan metode yang lain untuk bisa menyebarluaskan informasi, karena kita yang penting itu bukan jumlah pengunjung, tapi informasi yang bisa disebarluaskan, yaitu melalui medsos tadi. Nah, jadi subscriber kemudian pengunjung itu menjadi sesuatu yang nanti bisa dihitung sebagai pengunjung. Di samping memang kita berupaya tetap untuk mengajak mereka datang, karena pertimbangan untuk pergi keluar rumah itu kan sesuatu yang tidak mudah sekarang. Mas Budi, Museum Lampung ini secara nasional kita termasuk dalam beberapa, kalau dia termasuk dalam kelasnya kelas 6. Ya, kita sudah diakreditasi, kita sudah ditetapkan sebagai museum dengan klasifikasi A. Kenapa bisa kita A? Karena berkaitan dengan semua ya. Berkaitan dengan manajemen koleksi, berkaitan dengan sarana prasarana, dan berkaitan juga dengan SDM. Jadi manajemen koleksi ini bahwa kita melakukan pengelolaan terhadap koleksi secara baik, mereka dibutuhkan secara baik dan informasinya jelas. Kemudian yang berkaitan dengan sarana prasarana, kita bukan hanya pengunjung yang biasa saja, tapi disabilitas juga kita sediakan tracknya. Meskipun belum sempurna, tapi sudah tersedia di museum. Artinya mereka bisa datang ke museum. Yang ketiga SDM.
kita memiliki SDM yang memang secara khusus sudah mendapat pelatihan, dan kita di sini punya kelompok jabatan fungsional pamudaya, sehingga dengan kelengkapan itu kita masuk dalam grade A. Memang yang di bawahnya ada yang D, kemudian dan C, karena memang mungkin belum bisa memenuhi syarat dari 3 hal itu. Ya, Mas Budi mungkin sekaligus juga dijelaskan di museum ini nilai-nilai sejarah ya yang dipamerkan di museum ini yang paling terpopuler istilahnya, kira-kira apa ya? Kalau kita sih sebenarnya di museum memperlakukan semuanya sama ya. Tapi kalau ditanyakan secara khusus yang berkaitan dengan Lampung yang mungkin fenomenal ya. Nah, pertama ini yang berkaitan dengan bencana perunggu itu kenapa fenomenal? Karena itu bisa dibilang barang tertua yang ada di Museum Lampung. Karena itu dari masa prasejarah, itu termasuk dalam kebudayaan Blokson yang 500 sebelum Masehi. Mungkin masuk ke dalam di lingkup di Lampung itu di akhir sebelum Masehi. Jadi abad 1 sebelum Masehi, mungkin juga di awal abad. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin usianya sekitar 2000-an tahun ya. Jadi mungkin memang perlu ada pengujian secara khusus yang berkaitan dengan buatnya, tapi kita perkirakan itu usianya bisa lebih dari 2000 tahun. Yang kedua mungkin terkait dengan tekstil Lampung ini kaya sekali. Kita punya tapis dan kain inut. Di tapis itu jenisnya banyak sekali dan dipakai secara khusus di upacara adat dan tidak boleh bertukar. Artinya kedudukan itu ditunjukkan dari kain tapis yang dipakai. Sementara kain inut ini hanya boleh dipakai oleh istri atau anaknya Syekh Basim. Jadi khusus hanya untuk kain yang dipergunakan oleh orang-orang yang mempunyai tingkat sertifikasi yang tinggi. Sehingga mereka itu dibuat juga secara khusus dengan motif yang berbeda antara penggunaan yang satu dengan penggunaan yang lain. Ini sesuatu yang sebenarnya bisa kita kembangkan dan membanggakan buat kita. Sekalipun masih dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini, wisatawan atau masyarakat sudah diperbolehkan untuk berkunjung ke Museum Lampung. Hanya saja, wisatawan atau masyarakat yang ingin berkunjung harus mengikuti ketentuan penerapan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pihak pengelola museum. Kepala Museum Lampung, Budi Supriyanto, menyatakan pihaknya sudah siap dan bisa menerima kembali kunjungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Museum Lampung. Tapi pun saat ini museum sedang bersiap-siap untuk membuka lagi museum sehingga dapat dikunjungi oleh masyarakat dengan kondisi kenormalan baru. Untuk bisa datang ke museum, kita menerapkan SOP kenormalan baru pengunjung museum. Di sini kita menerapkan tata tertib pengunjung untuk bisa masuk ke dalam museum. Yang terpenting adalah saat ini semua pengunjung museum itu harus dalam keadaan sehat. Nomor 2, mereka suhu tubuhnya harus di bawah 37,5 derajat dan akan dilakukan pemeriksaan dengan termogan oleh petugas kami sebelum masuk museum. Dan seluruh pengunjung museum wajib untuk cuci tangan terlebih dahulu dari peralatan cuci tangan yang sudah kita persiapkan di depan museum. Pemirsa, demikian obrolan kita dengan Kepala Museum Lampung, Pak Budi, yang tentunya Museum Lampung merupakan kebanggaan masyarakat Lampung, dan mari kita ramaikan berkunjung ke Museum Lampung untuk mengetahui sejarah-sejarah di masa peperangan terdahulu. Terima kasih.